Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma dari kelas 11 Farmasi Industri 2. Di sini saya akan membahas tentang salah satu sediaan dari sediaan semi solida. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, keuntungan, dan kerugian dari sediaan krim. Kita langsung saja ke pengertian krim. Menurut Farmakope edisi keempat, krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Di sini ada dua jenis atau dua tipe krim. Yang pertama ada krim tipe minyak dalam air, dan yang kedua ada krim tipe air dalam minyak. Pemilihan zat pengemulsinya harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Yang pertama, untuk krim tipe air dalam minyak digunakan sabun polivalen, Span, Adeps Lanae, dan Cera. Sedangkan krim tipe minyak dalam air digunakan sabun monovalen seperti trietanolamine, natrium stearat, kalium stearat, dan amonium stearat. Kita masuk ke dalam keuntungan dari sediaan krim. Keuntungan sediaan krim yang pertama, mudah menyebar rata. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama krim yang mempunyai tipe minyak dalam air. Yang keempat, cara kerja langsung pada jaringan setempat. Yang kelima, tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam air. Yang keenam, bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun, sehingga pengaruh absorpsi biasanya tidak diketahui pasien. Selain keuntungan, pasti ada kerugian. Kerugian dari sediaan krim ini, yang pertama, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak, karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi, disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan, atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan. Yang kedua, susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, mudah lengket, terutama tipe air dalam minyak. Yang keempat, mudah pecah, disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Yang kelima, pembuatannya harus secara aseptik. Sekarang kita masuk ke dalam formula dan tata cara membuat krim metil salisilat. Formula krim metil salisilat yang pertama ada metil salisilat, di mana di sini kami menggunakan 0,2 gram. Yang kedua ada asam stearat, digunakan sebanyak 13,5 gram. Yang ketiga ada gliserin, digunakan 10 gram. Yang keempat ada Na tetraborat, digunakan sebanyak 0,2 gram. Yang kelima ada aquades, digunakan sebanyak 75 ml. Yang keenam ada Thea, digunakan sebanyak 1 gram, dan yang terakhir ada dipagin, digunakan sebanyak 1 gram. Nah, berikut ini merupakan prosedur atau tata cara pembuatan sediaan semi solid krim metil salisilat. Yang pertama, di sini ada petunjuk umum. Yang harus dilakukan adalah 1. Periksa kebersihan ruangan. Di dalam ruangan tidak terdapat bahan dari produk yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, periksa kebersihan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, lakukan disinfeksi dengan alkohol 70%. Yang keempat, berikan label identitas proses pada ruangan yang dipakai. Proses yang pertama yaitu pelarutan basis air atau M1. Siapkan beker gelas 50 ml, masukkan aquades 70 derajat Celcius sebanyak 75 ml. Masukkan Na tetraborat sebanyak 0,2 gram. Masukkan dipagin sebanyak 0,18 gram, aduk sampai larut. Larutan basis air M2, siapkan cawan uap, masukkan ke dalamnya bahan-bahan asam stearat sebanyak 13,5 gram, serta gliserin sebanyak 10 ml. Panaskan di atas water bath pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit.
Setelah semua bahan siap, proses selanjutnya adalah pencampuran akhir. Yang pertama, siapkan mortir dan stemper besar yang sudah dipanaskan dengan direndam air panas. Masukkan massa M1 dan M2, aduk segera dengan kecepatan dan tekanan yang konsisten sampai terbentuk karpus emulsi dan mortir menjadi dingin. Tambahkan metil salisilat sebanyak 0,2 gram, aduk sampai homogen. Selanjutnya, tampung produk antara ke dalam wadah produk antara, beri label identitas, dan kirim ke ruangan produk antara. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah pengisian. Proses pengisian massa atau M3 menggunakan alat pengisi salep dengan pengukuran 10 kurang lebih 0,5. Setelah itu, tutup pot. Simpan produk dalam wadah produk ruah, beri label identitas produk ruah, dan kirim ke ruangan produk ruahan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.